Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan, nama saya Hikmatur Rahim, mahasiswa PJJ PAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas B15. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, dosen pengampu Dr. Haji Mahmud Nuryadin MAG. Kita doakan semoga beliau Dr. Haji Mahmud Nuryadin MAG selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan setiap langkah kaki dan ucapan beliau semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mengenal Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang bernama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tuisi As-Safi'i. Imam Al-Ghazali dilahirkan di Tus, salah satu kota di Khorasan, Persia, atau bisa disebut sekarang yaitu negara Iran, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dan Imam Al-Ghazali juga berasal dari keluarga saleh, keluarga alim, dan Imam Al-Ghazali mempunyai adik. Adiknya juga soleh dan ulama terkemuka pada zamannya, itu yang bernama Imam Ahmad Al-Ghazali. Masya Allah, Imam Al-Ghazali itu dikelilingi keluarga-keluarga yang soleh. Dan Imam Al-Ghazali mendalami pembelajaran ilmu Islam. Ia menerima pendidikan ketat yang mencakup ilmu-ilmu Islam, logika, filsafat, dan jurisprudensi. Dan ulama terkenal pada masa itu termasuk teolog terkemuka Imam Al-Juwaini adalah pembimbing perkembangan intelektual Imam Al-Ghazali. Lalu, Imam Al-Ghazali adalah tokoh sufi yang terkenal pada abad ke-5. Dan Imam Al-Ghazali pun menempuh dua masa kehidupan yang berbeda. Yang pertama, ketika Imam Al-Ghazali dalam kondisi penuh semangat dalam menimba ilmu, mengajar, dan penuh gairah dalam kedudukan sebagai guru besar di perguruan nizamiyah yang senantiasa diluputi oleh harta duniawi. Yang kedua, pada masa syak, ragu terhadap kebenaran ilmu yang didapatnya dan terhadap kedudukan yang dipegangnya. Imam Al-Ghazali dalam sejarah Islam dikenal sebagai orang yang pada mulanya syak, ragu-ragu terhadap segala-galanya. Perasaan syak ini kelihatannya timbul dalam dirinya dari pelajaran ilmu kalam atau teologi yang diperoleh dari Imam Al-Juwaini. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munqidh min Ad-Dalal, penyelamat dari kesesatan, beliau ingin mencari kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang diyakini betul-betul merupakan kebenaran menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu terus mencari ilmu sampai ketemu dengan ketenangannya. Ya. Setelah Imam Al-Ghazali mencari kebenaran, baru Imam Al-Ghazali bertransformasi atau mendapatkan titik temu spiritual Imam Al-Ghazali itu sendiri. Dan pada titik temunya pada tahun 1096 Masehi sampai 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali melakukan periode introspeksi dan rentetan spiritual, menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan praktik spiritual di samping penyelidikan intelektual. Sekembalinya Imam Al-Ghazali mengajar,
Pendekatannya mencerminkan perspektif baru ini dengan mengintegrasikan tasawuf mistisisme Islam ke dalam pencarian ilmiahnya atau magnum opusnya atau karya ilmiahnya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Agama, sebuah eksplorasi komprehensif tentang etika Islam, spiritualitas, dan kehidupan sosial merupakan contoh sintesis ini. Lalu karya-karya monumental Imam Al-Ghazali seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Kebangkitan Ilmu Agama dan kitab Al-Munqidh min Ad-Dalal, Pembebasan dari Kesesatan, telah menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi para pencari kebenaran spiritual selama berabad-abad. Lalu peran Imam Al-Ghazali di zamannya itu, peran Imam Al-Ghazali terhadap pemikiran Islam itu signifikan. Biasanya disebut sebagai Hujjatul Islam atau bukti Islam karena pembelaannya yang kuat terutama terhadap kaum Batiniyah dan kaum filosof. Dan Imam Al-Ghazali juga dipuji karena memperkuat tasawuf dengan memberikan kerangka teoris yang kuat. Imam Al-Ghazali mengesahkan tasawuf dalam tradisi Islam. Dan juga Imam Al-Ghazali dipuji karena mendamaikan teologi dan filsafat. Karyanya memainkan peran penting dalam mendamaikan teologi Islam dengan filsafat Yunani. Itu mempengaruhi wacana intelektual Islam di Barat. Masya Allah. Dan juga Imam Al-Ghazali juga dipuji karena memperkaya keilmuannya, memperkaya keilmuan Islam. Imam Al-Ghazali terus mencari, menimba ilmu terus, tak henti sampai ajalnya. Dan Imam Al-Ghazali tulisannya tentang teologi, etika, dan filsafat itu dipelajari dan diperdebatkan oleh para sarjana di seluruh dunia. Para mahasiswa, para santri, para ilmuwan, para tokoh-tokoh besar juga masih mempelajari ilmu-ilmu dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini sumber inspirasi bagi seluruh dunia. Masuk ke tasawuf Imam Al-Ghazali. Tasawuf Imam Al-Ghazali itu berfokus pada pemurnian diri dan pencapaian kedekatan kepada Allah. Tasawuf Imam Al-Ghazali itu berfokus pada pemurnian diri dan pencapaian kedekatan pada Allah itu melalui latihan spiritual seperti zikir, meditasi, dan kontemplasi. Beliau menekankan pentingnya meninggalkan kesombongan duniawi dan fokus pada pencarian hakikat spiritual, serta menekankan kedekatan dengan sesama manusia dan menerapkan etika moral yang baik. Penyatuan ilmu dan spiritual, Imam Al-Ghazali dikenal dengan kemampuannya mengintegrasikan ilmu dan spiritualisme atau menyeimbangkan ilmu dan spiritualnya. Jadi Imam Al-Ghazali itu menyinergikan, saling bersinergi antara ilmu dan spiritual itu harus seimbang. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan tanpa spiritualis itu dapat menjadi dangkal, dan spiritual tanpa ilmu itu pengetahuan itu dapat hanya sebagai pengirim pesan atau sia-sia. Jadi tasawuf Imam Al-Ghazali itu dicirikan oleh penekanan pada pemurnian batin dan pengembangan hubungan yang mendalam dengan Allah serta hubungan dengan sesama manusia. Beliau Imam Al-Ghazali juga menganjurkan kehidupan yang berpusat pada praktik spiritual seperti zikir, mengingat Allah, meditasi, kontemplasi, dan penekanan etika moral membimbing individu menuju penolakan keterikatan duniawi dan pencarian kebenaran spiritual tanpa henti. Tujuan utama tasawuf Imam Al-Ghazali adalah pemurnian hati. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menyucikan hati dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, dan keserakahan, membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dan hubungan ilahi, hubungan dengan Allah. Yang kedua itu cinta kepada Allah. Imam Al-Ghazali memandang cinta kepada Allah sebagai tujuan akhir tasawuf, mendorong individu untuk menumbuhkan cinta yang mendalam dan abadi kepada Tuhannya atau pada Allah.
Yang ketiga, tujuan utamanya adalah zikir, mengingat Allah. Imam Al-Ghazali menetapkan zikir sebagai praktik spiritual mendasar, mendorong individu untuk terus-menerus mengingat Allah melalui berbagai bentuk seperti menyebut nama Allah, sifat-sifatnya Allah. Yang keempat adalah tujuannya mujahadah, perjuangan spiritual. Imam Al-Ghazali menganjurkan mujahadah yang berkelanjutan, perjuangan spiritual melawan hawa nafsu dan keinginannya sebagai sarana untuk mencapai kemajuan spiritual. Yang kelima adalah tujuan utama Imam Al-Ghazali adalah tauhid. Imam Al-Ghazali menekankan sentralitas tauhid, keyakinan akan keesaan Allah dalam ilmu tasawuf, menekankan keterhubungan seluruh ciptaan dengan sumber ilahi atau dengan Allah. Jadi meyakinkan Allah adalah Tuhan kita, tidak ada yang lain selain Allah. Pengaruh Imam Al-Ghazali untuk umat Islam, yaitu Imam Al-Ghazali tetap menjadi salah satu pemikir Islam paling berpengaruh hingga saat ini. Ajaran dan fotografis atau karya-karya terus dipelajari dan dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Beliau juga, Imam Al-Ghazali, adalah sumber inspirasi spiritual bagi para pencari kebenaran dari berbagai agama dan budaya. Dan ajarannya menawarkan paduan bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang lebih bermakna, bermoral, dan berorientasi pada spiritual atau agama atau ketenangan jiwa. Jadi setelah kita mempelajari dan mendalami tasawuf Imam Al-Ghazali, itu kita menarik kesimpulan bahwasanya dalam mengeksplorasi ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali, kita telah menyaksikan keindahan dan kedalaman pemikiran Imam Al-Ghazali yang menginspirasi seluruh dunia. Melalui karya-karya Imam Al-Ghazali seperti kitab Ihya Ulumuddin dan Al-Munqidh min Ad-Dalal, Imam Al-Ghazali mengajarkan kita pentingnya pengajaran kebenaran dan kebersihan hati sebagai kunci untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta atau dengan Allah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran tasawuf dari Imam Al-Ghazali, kita diingatkan untuk terus mengejar kebenaran, menyucikan hati, dan mencari keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.